saudara, waktu ini kami serahkan dengan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih hambanya Bapak Pendeta Joksen Pardosi. Mari saudara-saudaraku, kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Sungguh benar ya Bapa di surga, tiap langkah kami serahkan untuk berada di dalam pimpinan kasih Tuhan. Dan kami percaya di sanalah kami merasakan segala sukacita dan damai sejahtera-Mu. Oleh karena itu ya Bapa, pagi hari ini kami kembali Tuhan menyambut kebenaran firman-Mu yang terus mengisi hidup kami dan memperlengkapi kami Tuhan, supaya kami terus dimampukan untuk melayani Tuhan dan bekerja, bertanggung jawab atas apa yang Tuhan percayakan bagi kami. Dengan pertolongan-Mu kami sanggup melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik saudara-saudaraku, mari kita kembali buka Alkitab kita dari Efesus pasal 1. Efesus pasal 1, kita akan membaca dari ayat 9 sampai ayatnya yang ke-11. Efesus pasal 1 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-11. Saya akan membaca demikian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, Allah yang melakukannya. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita lanjut ayat 10. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Nah, Bapak Ibu Saudara, begitu kaya, luar biasa, banyak berkat Tuhan yang dapat kita terima dari ayat-ayat firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Dan kita akan menelusuri banyak hal Bapak Ibu Saudara, pengertian-pengertian yang baru dari bagian yang sudah kita baca. Firman Tuhan ini sangat luar biasa. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan bersama-sama merenungkan bagaimana cara penerimaan Tuhan, ya, cara penyambutan Tuhan atas hidup kita. Di sanalah kita menjadi sangat beruntung, Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya, jadi cara Tuhan menerima kita, menyambut kita, Bapak Ibu Saudara, di dalam kasih karunia-Nya, disitulah keberuntungan kita yang sangat besar untuk kita bisa mampu mewarisi masa depan yang akan datang. Harus ada kemampuan untuk mewarisi apa yang Tuhan sediakan di masa yang akan datang. Dan itu tidak mungkin karena usaha kita. Ya, tidak mungkin hasil pekerjaan kita, dan tidak mungkin dari hasil kepintaran atau nalar dan imajinasi kita. Itu pasti semua bersumber dari kebenaran yang nyata di dalam Kristus Yesus melalui pekerjaan yang sudah selesai dilakukan oleh Kristus di atas kayu salib, sehingga saudara-saudara dan saya disambut oleh Allah. Ya, kita diterima oleh Allah di dalam Kristus Yesus yang telah mengalahkan kuasa dosa dan kuasa maut, sehingga kita bisa mempunyai jalan, memperoleh jalan yang lurus menuju kepada Allah. Dan di dalam pimpinan Roh Kudus kita bisa mengalami banyak hal sementara kita masih ada di dunia ini. Kuasanya memampukan kita untuk menyatakan kasih Kristus kepada semua orang. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi inilah kehidupan kita di dalam Kristus oleh karena ciptaan, sebagai ciptaan yang baru. Disitulah nilai
nilai intrinsik atau nilai yang melekat yang ditaruh oleh Tuhan kepada kita sebagai bukti penerimaan Allah atas hidup kita, atas diri kita setelah kita diperbaharui oleh kasih karunia-Nya. Jadi saudaraku, nilai intrinsik, nilai yang mendasar, yang melekat pada diri kita adalah karena Allah melihat kita di dalam Kristus. Amin. Jadi bukan semata-mata oleh karena apa yang kita perbuat, apa yang kita usahakan, apa yang kita perjuangkan, tetapi kita memandang hidup kita, identitas kita selalu dengan nilai-nilai yang melekat pada Kristus Yesus, ya, dengan kehidupan yang surgawi, segala berkat yang Tuhan telah sediakan bagi kita supaya kita sanggup mewarisinya, ya, karena kita ini adalah anak-anak Allah, kita adalah anak-anak Tuhan, maka sebagai anak-anak Allah yang telah didewasakan, ya, dikatakan di ayat sebelumnya bahwa kita telah diadopsi, ya, anak-anak yang diadopsi sebagai orang yang sudah dewasa, adult, ya, yang sudah dewasa. Jadi Allah mau kita sebagai anak-anaknya sanggup mewarisi, ya, warisan yang telah ditebus oleh darah Kristus. Amin. Nah, itu Bapak Ibu Saudaraku sangat luar biasa. Jadi karena itu posisi kita yang telah didewasakan dalam iman ini, kita mampu mewarisi segala berkat yang telah Allah sediakan untuk di masa yang akan datang. Kita bisa benar-benar di hadapan Tuhan berdiri dengan tegak oleh karena Kristus Yesus yang menjadi pembela kita. Amin. Dialah yang menyucikan kita dari segala dosa, dan dialah yang melayakkan kita untuk menjadi pewaris surga. Dan Yesuslah Tuhan kita yang akan mempersembahkan hidup kita untuk menjadi kemuliaan dan hormat bagi Allah Bapa, sebab Yesuslah yang telah mati berkorban untuk menggantikan kita menanggung hukuman di atas kayu salib. Dengan demikian kita dipersembahkan sebagai tubuh Kristus, kita dipersembahkan di hadapan Allah Bapa dalam posisi persembahan tubuh yang kudus. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi ini adalah cara yang unik, ya. Ini adalah cara yang unik sekali, ya. Kita diberkati dengan cara Allah saat ini oleh karena kasih karunia-Nya, sebab kepada kita diberikan garansi ketentuan masa depan yang sangat mulia, ya, berdasarkan rahasia kehendak-Nya yang telah ditetapkan sebelum dunia dijadikan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita masuk di dalam kehidupan yang baru ini karena Allah menghendaki supaya kita berfungsi sebagai anak-anak-Nya yang benar-benar berkenan kepada Tuhan. Ya, benar-benar kita diterima, disambut oleh Allah di dalam kualifikasi dari pekerjaan Kristus. Bukan kita disambut di dalam kualifikasi, ya, dari perjuangan kita, perbuatan kita, karena itu tidak sempurna. Ya, tapi apa yang kita lakukan itu semuanya adalah masuk di dalam apa yang kita terima dari Yesus Kristus melalui iman. Kita terhubung dengan pekerjaan yang baik yang telah dipersiapkan oleh Allah sebelumnya. Allah mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, jadi kalau kita berbicara tentang kebanggaan kita, saudaraku, cara hidup, ya, penerimaan Allah atas diri kita melalui kasih karunia-Nya yang telah diselesaikan di atas kayu salib, itulah yang harus menjadi kebanggaan kita. Amin. Jadi tidak seperti, ya, Bapak Ibu Saudara, orang-orang di luar sana berkhotbah, menyampaikan firman Tuhan, semua, ya, apa yang disampaikan itu hanya soal-soal keberhasilan manusia, kecerdasan manusia, keberhasilan kelompoknya,
ya, dan segala macam Bapak Ibu Saudara. Ya, kita tentu saja bisa menceritakan pengalaman kita secara pribadi ya ketika kita menyampaikan firman Tuhan, tapi jangan itu yang menjadi fokus daripada maksud kita kepada orang yang mendengar, ya, supaya orang itu melihat kita dengan kagum, ya, melihat kita bahwa kita ini lebih daripada dia, bahwa kita ini di atas dan orang-orang di bawah. Bapak Ibu Saudaraku, mesti kita berhati-hati. Ya, kita harus menyampaikan peninggian terhadap Kristus. Amin. Menyaksikan, mengkhotbahkan firman Tuhan terhadap peninggian akan kasih karunia Kristus, dan harus konsisten. Kita tidak boleh mengambil sedikit pun apa yang sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus sudah selesai. Di sanalah kita, saudaraku, bergerak, dan di sanalah kita berpikir. Mindset kita, pikiran kita terus diperbaharui di dalam ruang lingkup, ya, pikiran yang baru yang dinyatakan oleh Yesus Kristus sesudah dia naik ke surga. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk itu mari kita lihat di dalam 2 Korintus pasalnya yang kelima. Mari saudara, kita lihat dalam 2 Korintus pasalnya yang kelima, ya. 2 Korintus pasal 5, saya akan membacakan saudara dari ayatnya yang saya akan membaca dari ayatnya yang ke-11. Ayatnya yang ke-11, demikian dikatakan, kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan hal-hal yang batiniah. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya, kita lihat banyak orang, tadi sudah saya sampaikan bahwa banyak orang ingin bermegah, berbangga dengan hal-hal yang sifatnya lahiriah, dan itu bersifat sementara. Itu tidak sanggup mewarisi berkat yang Tuhan sediakan di masa yang akan datang, Bapak Ibu Saudara, karena semuanya itu akan lenyap. Tapi kebanggaan kita adalah bahwa kita terhubung dengan apa yang Tuhan telah sediakan bagi masa depan kita di masa yang akan datang dan yang sifatnya abadi. Amin. Nah, ayat 13. Sebab jika kami tidak menguasai diri kami, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, terang sekali, jelas sekali di sini bagaimana hubungan daripada kehidupan yang berkenan kepada Allah adalah dengan kebenaran apa yang sudah dialami oleh Kristus, kematiannya, yaitu kematiannya dan kebangkitannya. Itulah yang menjadikan nilai daripada kehidupan itu menjadi berharga di hadapan Tuhan. Amin. Nah, karena itu saudara, supaya kita sanggup mempersembahkan hidup kita, supaya kita mampu mempersembahkan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan, tidak bisa tidak Bapak Ibu Saudara, semuanya ini harus terhubung dengan iman kepada apa yang telah dilakukan oleh Kristus bagi kita dengan sempurna di atas kayu salib. Karena dengan demikian kita diperhitungkan sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan. Amin. Nah, saudaraku, ayat 10.
ayat 16 maksud saya. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Nah, ini adalah suatu pernyataan yang sangat dalam, Bapak Ibu Saudara. Karena pengenalan akan Kristus saat ini masih banyak dan bahkan mayoritas orang mengenal Kristus saat ini membayangkan Yesus secara jasmani, secara lahiriah. Dan itulah sebabnya ada gambar-gambar yang dibuat, ya, gambar Tuhan Yesus katanya, rambutnya gondrong dan seterusnya, Bapak Ibu Saudara. Karena mereka ingin mengenal Yesus secara lahiriah. Sementara Bapak Ibu Saudara, Paulus katakan, bukan begitu caranya mengenal Tuhan Yesus saat ini. Ya, mengenal Tuhan Yesus saat ini bagaimana, Saudara? Di ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi rahasia inilah, Bapak Ibu Saudaraku, ya, yang dibukakan kepada kita melalui firman kasih karunia-Nya, dan yang dunia tidak mengetahui dan tidak mengerti, dan mereka tidak tahu bagaimana cara Allah saat ini menyambut manusia untuk berkenan kepadanya. Jadi saudara, sebagai ciptaan baru melalui iman kepada kasih karunia Allah, pemberian Allah yang cuma-cuma, dan kita terima melalui iman, di sanalah Tuhan Allah dipermuliakan. Amin. Menyambut pemberian Allah yang diberikan secara cuma-cuma, kasih karunia-Nya, kita sambut melalui iman. Bapak Ibu Saudara, disitulah Tuhan Allah akan sangat dipermuliakan, sangat ditinggikan, Bapak Ibu Saudara. Karena itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tidak bisa berpaling atau tidak bisa mengubah kebenaran ini, tapi kita harus sebaliknya, harus menggaungkan, harus memviralkan, katakan begitu, harus mengangkat tinggi-tinggi, Bapak Ibu Saudaraku, kebenaran kasih karunia Allah ini. Disinilah kesanggupan kita untuk mewarisi apa yang berkat-berkat, segala berkat yang Tuhan sediakan bagi masa depan kita. Amin. Tanpa itu, Bapak Ibu Saudara, kita akan selalu jatuh kepada keinginan daging. Ya, manusia akan berusaha terus untuk memperbaiki dirinya dengan usahanya sendiri, dengan kemampuannya sendiri. Dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah sebabnya kalau kita lihat apa yang dikatakan Rasul Paulus, bahwa ketika di penghakiman yang akan datang, orang-orang kudusnya Tuhan, orang-orang percayanya akan diperadabkan di tahta pengadilan Kristus. Dan ada dua macam di sana hasil daripada kehidupan dan pelayanan kita di hadapan Kristus. Yang pertama adalah setiap orang percaya akan menerima emas, perak, dan batu permata yang bertahan dan yang berkenan kepada Allah. Dan yang kedua adalah kerugian, yaitu akan menerima upah seperti kayu, rumput kering, dan jerami yang akan hangus. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, disinilah kita belajar supaya kita mampu mewarisi, ya, emas, perak, dan batu permata, upah dan mahkota yang akan datang. Maka saudara dan saya harus bertumbuh di dalam penerimaan Allah yang dinyatakan berdasarkan kasih karunia-Nya ini. Amin. Tidak mungkin itu bisa dengan usaha kita, perbuatan kita bisa menjaga dan bisa meraih apa yang Tuhan Allah tentukan bagi masa depan kita. Semuanya itu adalah ditetapkan oleh Allah sebelum dunia dijadikan, telah dirancangkan untuk menjadi kemuliaan kita bersama-sama dengan Kristus. Amin. Jadi semuanya adalah pekerjaan Allah. Semuanya adalah pekerjaan Kristus. Semuanya adalah kebaikan-Nya. Semuanya adalah kasih karunia-Nya. Dan semuanya, segala-galanya adalah bagi Dia untuk kemuliaan Yesus Kristus selama-lamanya. Oleh sebab itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ayat 18 dikatakan, dan semuanya ini dari Allah. Amin. Semuanya ini bersumber dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya
dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami, kepada kita. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Luar biasa kasih karunia Allah. Tidak memperhitungkan pelanggaran kesalahan manusia lagi Bapak Ibu Saudaraku. Dan inilah yang harus diresponi, diterima oleh semua orang, supaya Allah bisa menerima setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau rahasia ini tidak diterima oleh setiap orang, bahkan yang mengaku percaya kepada Yesus, maka sasaran dari kepercayaannya, sasaran daripada imannya itu tidak tepat masuk kepada rencana Allah. Ya, saudaraku, meleset namanya. Jadi apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan, segala sesuatu itu meleset dan tidak masuk dalam perhitungan Allah, dan itu merugikan orang-orang bahkan yang percaya, orang kudusnya Tuhan, kalau tidak datang pada pengetahuan akan kebenaran ini. Dan itulah yang menyebabkan banyak hal yang membuat orang-orang percaya kembali kepada kehidupan yang lama. Nah Bapak Ibu Saudara, tetapi pelayanan pendamaian ini dikatakan di ayat 20, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Sebab Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia, di dalam Yesus kita dibenarkan oleh Allah. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi cara Allah yang unik, sangat unik cara Allah memberkati hidup kita saat ini Bapak Ibu Saudara, di dalam kasih karunia Kristus Yesus, menyanggupkan kita untuk mewarisi segala berkat yang Tuhan sediakan bagi masa depan kita. Dan karena itu kita harus terus memahami bagaimana kasih Allah sangat luar biasa kepada kita, dan bagaimana kita mampu melayani Dia di dalam kebenaran-kebenarannya yang rahasia ini, sehingga kita bisa mempersembahkan hidup kita, mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Maka saudara-saudara, kita harus datang kepada pembaharuan akal budi kita, akal pikiran kita. Karena manusia batiniah ini, ya, inner man, manusia batiniah, yaitu manusia ciptaan baru, itulah yang diberkati oleh Tuhan untuk menyanggupkan kita melakukan kehendaknya seperti yang Dia rancangkan di dalam Kristus Yesus. Amin. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Allah bekerja melalui hati kita. Allah bekerja melalui pikiran kita yang diperbaharui terus oleh firman Allah, firman kasih karunia-Nya yang menyanggupkan kita, dan Roh Kudus memimpin setiap hidup kita, setiap pikiran dan apa yang kita rencanakan harus sesuai dengan rancangan daripada kebenaran Allah yang sudah ditetapkan. Bagaimana kita sanggup mewarisi masa yang akan datang, berkat-berkat Tuhan yang sudah disiapkan bagi kita. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, kita tidak mau kehilangan momentum, ya, tidak mau kehilangan lagi waktu dan kesempatan yang sangat krusial, yang sangat mendesak bagi Bapak Ibu Saudara dan saya saat ini, adalah kita tidak akan berpikir lagi membuang-buang waktu untuk sesuatu yang tidak berguna, tapi kita harus menghargai kesempatan yang Tuhan berikan ini untuk bersama-sama masuk ke dalam kasih karunia Allah, memahami dan memikirkan semuanya itu, saudara-saudara, supaya kita bisa dipakai oleh Allah menjadi saluran berkat dan dimampukan untuk menolong banyak orang. Amin. Karena tujuan kita hidup di dunia ini, kalau hanya semata-mata untuk diri sendiri Bapak Ibu Saudara, itu adalah cara berpikir duniawi. Ya, itu adalah cara berpikir yang sangat jauh dari penerimaan Allah. Kita berpikir bagaimana kita supaya bisa menolong banyak orang. Itu baru masuk dalam pikiran Kristus. Manusia baru berpikir bagaimana bisa menolong orang lain untuk mengenal kasih karunia-Nya. Amin. Dan Roh Kuduslah yang memampukan saudara dan saya
untuk sanggup melakukan itu. Dan ingat saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kasih karunia Allah mencukupkan kita untuk melakukan semuanya itu. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, setiap hari Engkau menegaskan terus ya Tuhan panggilan-Mu, panggilan surgawi bagi kami untuk memberikan hati dan pikiran kami terus diperbaharui, terus dimudahkan ya Tuhan, untuk kami bisa memilih apa yang benar di hadapan Allah. Bahkan di dalam situasi-situasi yang sangat sulit sekalipun, kami percaya penyertaan daripada Roh Kudus tidak akan pernah berakhir, tetapi akan terus memimpin hidup kami untuk kami bisa mempersembahkan hati dan pikiran kami semakin didewasakan, supaya kami bisa sanggup mewarisi warisan surgawi yang telah Tuhan persiapkan. Dan itu bisa kami buktikan dengan memberitakan kabar baik kepada semua orang. Kabar tentang keselamatan hidup yang kekal oleh kasih karunia Allah yang didasarkan pada pekerjaan yang sudah selesai. Pekerjaan Kristus di atas kayu salib memberkati semua orang yang percaya. Dan kami masuk pada pengharapan yang penuh bahagia dan sukacita selamanya. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat pagi saudara-saudaraku. Salam kudus buat kita semua.